Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Yusa Hartoko dari Rumah Seni Yusa. Di kesempatan kali ini saya mau bahas tentang 251. Apa ya itu ya? Yang pasti bukan nomor cantik, bukan nomor belakang dari sebuah nomor telepon, bukan nomor lotre. 251 itu adalah sebuah progresi chord yang diambil dari harmonizing sebuah tangan nada. Nah, kalau masih ada yang bingung soal harmonizing, saya sertakan linknya ya soal harmonizing. Jadi bisa belajar dulu nih. Nah, kalau kita harmonizing sebuah tangan nada mayor atau tangan nada minor, nanti kita akan dapat quality chord dari setiap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya. Nah, dari quality chord itu, maka nanti kita akan buat progresi yang isinya 2, 5, dan satunya. Nah, kayak apa sih 251? Gimana bikinnya? Gimana pakainya itu yang penting. Tahu gimana bikinnya, nggak bisa pakainya kan bingung juga ya. Jadi gimana pakainya? Nah, langsung aja kita bahas sama-sama. Let's go. Nah, kita langsung aja ya. 251. 251. Nah, kalau ngomongin 251, dia terdiri dari dua jenis, yaitu 251 mayor dan 251 minor. Nah, 251 mayor sama minor itu adalah tergantung dari satunya. Ini, satunya ini target kita. Jadi, apabila kita mau bikin sebuah progresi 251, kalau satunya mayor, nah, jadi disebutnya 251 mayor karena target kita, chord yang kita targetkan, dia adalah mayor. Kita anggap dia sebagai satu mayor. Nah, kalau 251 mayor, jadi target satunya adalah mayor, maka duanya otomatis dia akan chordnya minor. Atau kalau saya pakai 7 chord, dia minor 7 misalnya gitu. Lalu 5-nya, 25, 5-nya ini jenis chordnya dominan. Lalu 1 mayor. Nah, biasanya ini bisa jadi mayor 7 ya kalau kita pakai harmonizing major chord. Nah, demikian juga dengan minor. Kalau satu target kita itu adalah chord minor, jadi kita anggap dia sebagai satu minor. Karena chord yang menjadi target kita adalah chord minor. Jadi kita anggap dia satu minor. Maka otomatis duanya akan jadi 2 half dim. Half diminished. 5-nya juga dominan 7 sama. Cuman biasanya kalau di 251 minor, 5-nya ini dominan 7-nya sering dihias jadi altered. Dihias ya. Sering kali orang bikin dominan 7-nya jadi altered. Lalu satunya satu minor. Bisa jadi minor 7 kalau pakai 7 chord misalnya gitu. Jadi syaratnya 251 itu kita perlu tahu dulu satunya. Apakah kita menargetkan chord mayor atau chord minor. Kalau chord yang jadi target kita adalah chord mayor, maka dia menggunakan 251 mayor. Tapi kalau target kita itu adalah chord minor, maka kita pakai 251 minor. Nah, ada chord-chord 251 yang memang udah bawaan dari lagunya. Misalnya lagu apa ya? Kahitna misalnya ya. Saya pikir lagu Kahitna. Cantik, bukan ku ingin mengganggumu. Lupa teksnya. Na 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 dere oh cantik. Itu 251. Untuk melepas keresahan diri oh cantik. Dia ada D minor, G ke C. Jadi targetnya C. Karena memang main di C, lalu dia ada 251, D minor, G, C. Atau lagu kuburan, itu jelas. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Itu ya. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Kalau targetnya adalah C mayor, maka kita akan dapat 2-nya minor, D minor, 5-nya G dominan itu ya, lalu baliknya ke 1. Jadi kalau misalnya targetnya mayor, coba di sini misalnya kita targetnya adalah mayor, chord mayor. Misalnya di sini C mayor. Maka duanya, kalau C1, duanya itu D. Nah, D-nya ini akan ada D minor gitu. Lalu 5-nya kalau dari C dia G. Nah, ini G-nya G dominan. Kalau kita pakai harmonizing triad dia G mayor biasa, tapi ini G-nya dominan. Ini kalau kita pakai 7 jadi D minor 7, G7, C mayor 7 gitu. Tapi yang paling penting adalah ini dulu nih. D, G, C.
Dari mana saya tahu D, G, C? Atau misalnya saya kasih tahu deh, saya kasih tantangan. Gimana kalau misalnya satunya F? Kalau misalnya kita pakai 251 mayor, satunya adalah F mayor. Nah, duanya apa berarti? Kalau satunya F, duanya G. Nah, berarti kalau 251 mayor, G-nya ini G minor. Saya pakai langsung G minor 7. 5-nya ini akan C. C-nya dominan. Satunya F mayor 7. Kok tahu sih F, 2-nya G, 5-nya C gitu. 6-nya D dan seterusnya. Dari mana taunya? Taunya dari tangan nada mayor. Kalau masih bingung bikin tangan nada mayor dan tangan nada minor, saya sertakan juga linknya ya, biar bisa belajar juga ke belakang. Oke, nah sekarang kalau misalnya targetnya minor, misalnya saya punya targetnya ini adalah chord A minor. Relatifnya dari C mayor. Misalnya targetnya sekarang A minor, jadi target saya A minor. By the way, relatif udah tahu ya. Kalau belum tahu relatif, mayor, relatif minor, nonton juga videonya ya. Saya sertakan linknya. Oke, misalnya target kita adalah chord minor, misalnya A minor di sini. Maka kalau dari A, 2-nya adalah B, maka otomatis 2-nya akan jadi B. B-nya ini B half dim. Lalu 5-nya dominan, 5-nya adalah E. 5-nya E, E-nya E dominan 7, ini boleh jadi alternate gitu ya. Kalau minor biasanya jadi alternate dia. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya 251 minor, chord targetnya adalah A minor. C minor 7. Maka dia akan B half dim. Lalu E7. Gitu. Ya, biasanya 251 minor lagu-lagu Teh Meli itu ya. Bila mea dana da 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 da. Biasa da 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 da. Ini dia. Da 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 da. B half dim. Da 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 da. Atau lagu apa ya, lagu Sakura. Da 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 da. Itu dia. Dah mungkin da 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 da. Itu dia, ada B half dim. Da 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 da. Nah, itu 251 minor tuh. Contoh-contoh lagu yang memang ada 251 minornya di dalamnya gitu. Coba kalau kita bikin dari apa ya? Dari fis minor misalnya, kalau kita mau bikin, coba. Kalau kita bikin, target kita adalah chord minor, fis minor, F sharp minor. F sharp minor 7 lah ya. Maka 251-nya akan, 2-nya adalah G sharp, G sharp ya, half dim. 5-nya akan C sharp, dominan. Ini boleh jadi alter, F sharp minor 7, satunya. Gitu. Silahkan teman-teman coba bikin 251 dari target teman-teman yang lain. Apa chord targetnya? Apakah mayor, apakah minor? Lalu coba buat 251-nya apa? Kalau ada teman-teman yang coba bikin 251 lalu nggak yakin ini benar apa nggak ya? Salah nggak ya? Teman-teman boleh tanya di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab ya. Kalau teman-teman ada yang bingung. Nah, kalau saya udah bisa bikin 251, terus bisa lihat ada 251 di lagu, terus apa? Itu kan saya cuma identifikasi aja, oh itu 251. Terus buat apa saya tahu? Apa hebatnya 251 ini? Kalau saya udah tahu 251, apa hebatnya? Nah, 251 ini adalah progresi yang ajaib. Dia bisa muncul di mana aja dan rasanya smooth. Enak untuk nganterin sebuah progresi jadi lebih manis. Misalnya gini, saya akan coba dibuat di lagu anak-anak ya. Misalnya saya mau bikin satu lagu Balonku, misalnya. Kita main di C aja ya. Balonku ada 5, misalnya main di C. Saya bikin lagu Balonku misalnya. Lagu Balonku ya. Balonku, nah itu dia. Mainnya di C. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Itu dia. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Itu ya. Chordnya simpel. Jadi saya mainin dulu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Oke. Ya, sesuai dengan chordnya. C, C, G, C, F, C, G, C. Nah, chord ini simpel dan sederhana. Nah, apabila kita, gimana ya, saya pengen chord lagu ini jadi, saya pengen aransemen ulang chord lagu ini jadi lebih, apa ya, supaya lebih smooth, supaya lebih kedengaran lebih bervariasi. Nah, 251 ini bisa kasih warna
buat aransemen kita. Misalnya gini, kita pakai dulu 251 mayor, karena di sini kalau dilihat chordnya mayor semua kan. Jadi target kita adalah mayor. Misalnya jadi target kita adalah ini, F, karena C kan memang satunya ya, C mayor. Misalnya target kita adalah F mayor ini. Berarti dia di sini jadi 1 mayor. Nah, yang kita pakai 251 mayor dong. Nah, lihat C di sini, dia bisa berubah nggak C lagi, tapi dia di sini berubah menjadi G minor C7. Nah, kenapa ini berubah? Karena kita membuat 2, 5, 1 untuk F. Jadi yang tadinya chordnya C biasa, chordnya bisa berubah jadi G minor C7. Karena C-nya disubstitusi dengan 25 untuk F. Enak nggak? Kita coba aja. Sebelumnya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning. Gitu deh ya. Kalau sekarang kita pakai 251-nya, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, rupa-rupa warnanya. Bukan pas rupa-rupa ya? Itu dia ya, 251 ya. Untuk F. Ada lagi nih misalnya, kalau dilihat ini ya, ini ada C, ini ada G, ini C. Kalau misalnya C ini tadi memang satunya ya, karena main di C, dia mayor, maka ini target kita, 1 mayor. G, kalau lihat dari C ini udah 5. Oke? Kita tinggal cari duanya. Maka C ini bisa kita rubah jadi 2. Duanya adalah, nah C ini nggak lagi C, tapi jadi D minor 7 misalnya. G-nya G7. Lalu C-nya kita jadi C mayor 7 ya, biar 7 chord semua. Nah, kenapa bisa? Karena ini adalah 2, 5, 1 untuk C. Yang asalnya chordnya C aja, sekarang chordnya jadi D minor. Jadi chordnya hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Itu dia, karena ada 251-nya. Nah, misalkan sekarang saya mau buat lebih rapat. Misalnya saya ganti ya. Saya ganti nih supaya ngeribetin hidup ya. Misalnya saya mau ganti. Gantinya C-nya tetap ini sebagai 1 ya. Di sini C 1. Cuman 25-nya di sini. Jadi saya buat 25-nya di sini. Jadi ini D minor 7 tadi. Lalu G7. Ini C mayor 7 ya. 251-nya nih. Nah, tapi karena ada D minor, oke, ada D minor, saya mau buat D minornya jadi target juga, 1 minor. Maka kita akan dapatkan 25-nya untuk 251 minor. Nah, C ini dia hilang, dia berubah jadi 251 untuk 251 minor untuk D minor. Maka nanti kita akan dapat 2-nya adalah E half dim, 5-nya A7, 1-nya D minor 7 ini. Gitu. Jadi ada double 251 nih. 251 buat D minor karena kita masukin 251 D minor. Karena ada D minor ya di situ sebagai target 1. Nah, D minornya datang dari mana? Dari 251 untuk C mayor. Jadi banyak 251 di dalamnya. Sebelumnya nggak ada tuh sama sekali, chordnya hanya datar 3 jurus saja, C, F, G. Kita coba ya, masuk atau enggak ya? Balonku ada 5, rupa-rupa warna. 251 untuk F-nya. Hijau, kuning, ini dia. Merah muda dan biru. Oke, chordnya jadi lebih kompleks. Saya akan buat chord barunya, maka akan jadi gini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, oke, dan biru. Nah, kalau misalnya kita udah dapat chord intinya 251, lalu kita mau hias chordnya nggak hanya pakai 7 gitu, pakai alter tadi saya pakai, atau juga pakai extended chord, maka kita bisa dilebar-lebar. C-nya nggak C biasa, C mayor 9 misalnya. Balonku ada
ada 5 rupa-rupa warna. G minor 9-nya. C-nya jadi 11. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan... Oke, D minor 9 misalnya. Lalu ini G7 flat 9. Gitu ya. G13 nih, sorry, G13 flat 9 dan biru. Gitu. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Jadi bisa backing bass ya. Ya, itu salah satu contoh penggunaan 251 dari chord yang standar aja 3 jurus. Lalu chordnya bisa jauh lebih kompleks, ada lebih kompleks karena ya kita masukin unsur 251 di dalam progresinya. Nah, kalian bisa lakukan rearrange misalnya. Tapi kalau ini kita ngobrolin di lagu anak-anak aja dulu. Misalnya NNKPG. Saya biasa singkat aja ya. Panjang soalnya. Naik-naik ke puncak gunung. Chordnya di C aja sama ya, biar kelihatan 251-nya. Naik. Oke, di C naik ke puncak gunung. Oh, C semua kan? Oke. Lanjut aja ke sini ya. Tinggi sekali. Ya, gitu ya. Segitu aja sepotong. Nah, langsung aja saya mau bikin 251 misalnya. Ini lihat, ini satunya. Saya pakai warna merah biar jelas. Ini satunya. Set. Ini 5. Wah, ini berarti kita bisa ganti jadi 2-nya. Berarti ini bisa jadi chordnya jadi D minor. Karena ini 2-nya. Oke? Lalu apalagi nih? Karena ini ada D minor, pakai jurus yang sama ya, supaya kelihatan 251-nya. Maka di sini kita C-nya bisa rubah, kita bikin 251 untuk ini. Kita bikin 251 untuk D minor. Ini kita jadiin 1, 5, 2. Tapi 251-nya minor ya, karena D minor. Maka 2-nya kita akan dapat E half dim A7 tadi ya. Kita coba dulu. Kalau rata, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Oke, ketika udah masukin 251-nya, kayak ada yang ditulis si Papa nih. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Oke, E-nya mungkin agak sedikit mengejutkan perasaan ya. Tapi dengan penyanyi yang bagus, dia kayaknya bisa ngemas dengan baik supaya suaranya masuk. Ya, si C yang di sini saya ganti aja pakai circle of fourth ya. Nah, kapan-kapan kita ngomongin lah circle ya. Kalau circle of fourth tuh gerakan 4 jadi 1 ke 4, 1 ke 4 gitu. Jadi kalau C kita anggap 1, 4-nya adalah F. C ini saya ganti pakai circle of fourth di sini ya. Ini saya ganti jadi F. Lalu saya mainin chordnya nggak lagi chord standard gini, kita pakai extended ataupun altered. Jadi saya akan main naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Rearrange. Oke, itulah tadi penjelasan tentang 251, baik mayor ataupun minor. Saya harap nih videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan coba temukan 251 dari setiap chord tujuan teman-teman, baik dia mayor atau minor. Setelah bisa membuat 251-nya, nah coba teman-teman aplikasiin ke lagu-lagu punya teman-teman atau proyek aransemen punya teman-teman. Semoga semua pengetahuan ini membantu dan bikin aransemen teman-teman semua lebih smooth, lebih asik, lebih kaya, dan lebih punya banyak pilihan lagi. Saya Yusha Hartoko dari Rumah Seni Yusa. God bless you. Bye-bye.